laki-laki, kurus, rambutnya jarang-jarang agak botak. Sumpah demi apapun itu yang aku lihat di 2 malam pertama sebelumnya. Hai teman misteri, jumpa lagi sama kita ini. Kali ini saya coba buka ya, karena host kita yang satu ini yang nantinya akan jadi narasumber untuk cerita kita kali ini. Jadi semoga teman-teman enjoy, bisa menikmati. Tanpa panjang-panjang kita langsung mulai aja ya. Oke. Teman cerita misteri. Oke. Jadi aku ada satu cerita yang sebenarnya kejadiannya udah agak lama ya. Itu sekitar tahun 2019-2020 deh. Ceritanya tuh waktu pertama kali aku dan suamiku pindah ke rumah yang ditempatin. Gitu. Sebelumnya kan kami nggak tinggal di klaster ini ya. Terus pada saat pindah itu kebetulan tahun-tahun segitu tuh belum punya tetangga. Jadi kanan kiri kosong ya. Kanan kiri benar-benar satu blok itu hanya kami aja yang di situ. Terus Wait. Boleh diceritain nggak? Dikit aja, gimana sih klasternya, daerah mana? iya, klasternya. Mungkin biar teman-teman juga ada gambaran ada gambaran nih. Gue deket situ. Bahkan gue di situ lagi gitu ya. Gitu. Nggak usah sebutin Spesifik ya, spesifik. ya. Daerahnya mungkin. Tapi mungkin sebenarnya memang bukan tujuannya, sebenarnya bukan mendiskreditkan suatu daerah ya. Iya. Tapi sebenarnya kembali lagi kita tujuan di teman cerita ini kan kita share berbagi ya kan. Nah pasti nanti juga ada apa sih pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Oke. Kalau dari lokasinya sendiri itu dibilang Jakarta mepet Cibubur, mepet Kabupaten Bogor. Nah, kira-kira udah bisa kebayang nggak tuh? Jakarta Coret. Ya, situ lah. Jakarta Coret ya. Jakarta Coret ya. Buka peta dulu boleh nggak? Bisa. Nah, itu waktu itu inget banget deh. Jadi bener-bener yang kanan kiri nggak ada tetangga sama sekali, bener-bener cuma dalam satu blok itu baru kami sama yang di belakang ada ya mungkin 1-2 aja yang udah duluan nempatin ya di rumah satu blok itu, karena kebetulan klaster itu termasuk klaster baru yang bahkan saat pindah aja belum ada RT, belum ada RW, bener-bener kayak masih ya udah gitu aja. Beberapa masih tanah itu ya berarti ya? Masih tanah kan. Dan itu dia pembangunannya itu memang kebetulan tahap 1, tahap 2. Nah, yang aku tempatin itu di tahap 2. Jadi memang kebetulannya sebelah pemilu. Ada tahapannya ya. Jadi yang sebelah sana, oke. Yang di sebelah sana itu benar-benar masih tanah kosong, banyak ilalang tinggi dan gelap ya, udah pasti ya gelap gitu. Waktu awal pindah itu yang masih dipakai tuh hanya di ruangan lantai 1. Jadi rumah yang aku tempatin kan 2 lantai. Itu cuma ada di lantai 1 yang kita masih bolak-balik karena namanya baru pindah kan barang masih berantakan, dus-dus masih numpuk-numpuk semua ya. Terus udah gitu malah pada saat itu benar-benar belum ada kasur. Maksudnya tempat tidur yang proper gitu. Masih kayak ya udah nggak apa sih goleran gitu aja. Tapi kamar yang aku tempatin itu masih kamar tamu kan. Dari awal nih. Itu posisinya di bawah. Ya? Jadi lantai atas literally kosong banget, emang nggak ada aktivitas, nggak ada, ya jarang bolak-balik ya karena semua di bawah kan, dapur semua di bawah. Nah, waktu awal-awal masuk sebenarnya belum ada gangguan apapun ya, jadi kayak ya udah biasa aja gitu, nggak ada ngerasa gimana gitu. Hanya berapa lama setelah itu ya, kayak mungkin sekitar 1 bulan setelah mulai benar-benar pindah di situ, ada sedikit suara dari lantai atas
yang kayak orang jalan. Tapi ya gimana ya, denger kayak gitu, namanya rumah baru tapi rumah sendiri. Takut nggak takut, ya takut tapi nggak mau tahu. Ya, benar-benar. Gimana sih kayak mungkin ini ya, ada rasa denial gitu ya. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. udahlah, itu cuma Oh, iya, cuma Kucing apa lah. atau Nah, angin atau apa gitu. bener. Mufang. Gitu. Karena kan pikirnya emang nggak punya tetangga kanan kiri. Semua rumah bener-bener masih yang mungkin belum pada apa ya, belum bener-bener nggak ada penghuni. Jadi kalau suara angin tuh bisa aja terjadi kan. Iya, ya kan, Iya, kayak iya, kalau suara angin iya. kencang kadang kan pintu agak jeduk. Belum iya, ada iya. renovasi, belum ada apa, belum ada sama tetangga sekali nggak ada apa-apa. Udah tuh, hanya awal-awal tuh cuma gitu aja. Nah, sampai ini yang aku setiap cerita, kenapa rasanya nggak enak banget ya, gimana ya, aku bukan orang yang sebegitu pekanya sama hal-hal yang mistis atau sesuatu yang menyeramkan, nggak sebegitu pekanya, tapi mungkin sensitif kali ya, bisa dibilang. Kadang dengar, kadang lihat sekilas kayak gitu. Nah, satu malam aku lihat awalnya hanya bayangan. Jadi korden yang pertama kali kita pasang itu gimana ya? Belum ketutup yang korden yang kayak begini nih. Ini kan ada fitrasnya sama korden yang tebelnya nih. Ini korden di kamar nih, korden di kamar ya. Jadi Lantai lantai satu yang di kamar tamu. Oke. Jadi mungkin buat bayangan juga buat teman-teman. Mungkin bisa diceritakan juga, mungkin belum masuk ya. Gitu. Kamarnya kayak gimana sih namanya? Ada mana? Jadi kan ya ada Iya, iya, gambar iya. gitu. Sama itu sih, karena tadi ada suara dari atas, dia di atas. Dia di atas ya. Tapi mungkin kalau yang di atas Itu ini kedengaran bisa. dari Jadi atas yang di atas itu kamar. emang kosong ya. Iya. Jadi sama sekali belum dijamah. belum. Jadi berarti di rumah kami ini terdiri dari 3 kamar tidur utama dan 1 kamar tidur ART. Ya. Jadi yang ditempatin itu yang di kamar tamu di kamar tamu lantai satu. lantai 1. Hanya 1. Hanya itu. Yang lainnya di lantai 2. Atasnya kamar tamu, bawah itu apa posisinya di atas? Kamar juga. Oh, kamar juga. Oh, jadi ada Jadinya persis di atas. Di atas kamar Kamar tamu tamu, berarti suara-suara suaranya itu. Oh. itu kan atas kamar tamu berarti kamar utama Oh. gitu. Dan memang ya udah pasti nggak ada orang, hanya kami aja gitu kan. Awal-awal cuman suara itu aja kayak jalan gitu, tapi kayaknya di mana-mana sering nggak sih kita denger kayak gitu. Ya udahlah gitu ya, maksudnya nggak diambil pusing. Ya. Karena kan kayak gitu gimana ya, ya percaya nggak percaya gitu kan. Balik ke tadi, jadi rumah kami tuh pintu utamanya tuh kalau dari tampak depan itu berarti ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, di mana sebelah kirinya itu jendelanya gede banget. Gede banget, yang itu hanya jadi dia jendela ini yang masuk langsung di kamar tamu, kebayang nggak? Jadi jadi ini kamar tamu, terus ada jendelanya. Jendelanya menghadap keluar. Ke jalan. Menghadap ke jalan. Jadi dan itu bukan seperti, mungkin nambahin ya, bukan seperti jendela gitu. Bukan jendela kecil. Bukan jendela kecil. Jadi batas antara tembok kamar dan carport itu adalah jendela. Jadi jendela. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jendela seperti ini. Posisi seperti ini. Di baliknya ini adalah kamar. Dan jendelanya bukan kayak rumah kebanyakan. Kebetulan konsepnya memang jendela selebar ini. Jadi satu kamar. Hampir sebesar tempat tidur yang ditempatin gitu kan. Gitu. Nah, malam itu awalnya ngelihat ada bayangan yang nggak tahu apa. Karena kan kamar gelap itu jadi gordennya itu kan dibuka sedikit ya, nyisain sih vitras ya yang putih transparan itu kan, tapi kan dari luar nggak tampak ke dalam gitu. Nah kebetulan carport itu ada lampu, jadi kan kita masih bisa lihat ke arah luar gitu kan. Nah, awalnya ada kayak lewat dalam itu siapa ya malam-malam, security kali lagi
jaga atau lagi ya muter. Sorry. Waktu itu kenapa kita harus buka jendelanya ya? Maksudnya kordennya harus kita buka. Karena memang pada saat itu kita belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa, bener-bener pindah Even rumah kosong ini, gitu. ya, kita waktu itu belum punya ini teman-teman. Kita belum punya lampu Lampu tidur. tidur belum ada. Lampu tidur belum ada. Jadi posisi kan kita biasa kalau Masih ada tidur- lampu bangun. Nah, lampu bangun belum beli sih waktu itu. Ada yang jual. Kan lampu tidur. Ada lampu bangun biasanya. Iya. Jadi posisinya itu adalah kamarnya itu masih juga pakai cuma pakai kasur doang, belum ada ranjang dan sebagainya. Kasur Belum ada tipis lah. belum ada lampu kecil. Belum ada lampu kecil buat Ya seadanya lah ya. Iya, Seadanya seadanya. banget Jadi ya. dan kebiasaan kita itu kalau tidur itu lampu kita matiin. Nah, kita pakai lampu kecil. Cuman karena belum ada lampu kecil, akhirnya lampu kamar kita matikan. Jendela korden itu kita buka sedikit biar ada cahaya dari luar bisa masuk. Nah, mungkin itu ya waktu itu kenapa kita reasonnya kenapa jendela kordennya kita buka dikit gitu. Tapi bukan semua ya kordennya, jadi yang dibuka adalah yang korden yang tebelnya. Iya, Fitrasnya nggak kita buka. Masih nutup. Nah, awalnya aku pikir security. Oh, mungkin security di klaster ini memang rajin Keliling. keliling gitu kan. Untuk karpet kan gitu. Nggak kebayang sampai ke situ. Pikirannya hanya karena kan mikirnya gini, di depan itu kebetulan nggak ada rumah tetangga. Jadi tembok yang berbatasan dengan warga di luar klaster ini kan gitu. Jadi ya itu aja bayangan cuma security keliling aja udah gitu, nggak ada pikiran yang gimana. Sampai satu malam lagi kalau dalam mata ngantuk tapi kriep-kriep tuh apa ya bahasa kriep antara udah begini tapi masih sadar tapi begini lagi gitu. Ini jadi melihat ada sosok entah ya, nggak tahu ini bener apa enggak, tapi rasanya kok nyata karena nggak sekali sosok ini nampakin ke aku gitu. Entah aku pikir apa ini manusia atau bukan, belum sampai sana nih pikirannya nih. Nampaknya di luar jendela. Di luar jendela, dan itu benar-benar berdiri, tangannya begini. Yang aku ingat ya, tangannya begini panjang gitu ya. Yang panjang tangannya apa rambut? Apa? Tangan, karena laki-laki. Kenapa Sosoknya laki-laki nih? Laki-laki. Kenapa aku bisa bilang laki-laki? Aku melihat ini apa ya namanya? Bahu. Bukan, tulang belikat. Apa nih? Iya, belikat. Ya, Itu yang sampai cengkok kayak gini. Belikat bukan belakang. Tulang ini. Ya tulang ini. Itu sampai cengkok begini. Modelnya gini kali ya. Iya, kayak nunduk orang tua yang udah umur mungkin 70 kali ya, usia-usia 70. Terus rambutnya pendek, jarang-jarang gitu loh, yang Ya tua aja gitu. Posisi yang aku lihat, dia kayak nempelin kepalanya ke jendela. Jadi kayak bener-bener begini ya. Kayak seolah-olah kayak mau ngintip ya. Kayak ngintip lah. Kayak ngintip gitu. Itu saat itu aku nge-freeze, tapi masih bisa kayak istighfar gitu loh. Itu kondisinya lo lagi tiduran. Itu tadi aku kriep posisi tiduran gini. Berarti kalau aku ke arah kalian, berarti kaca jendela itu adanya di kiri aku. Di sini kebayang ya. Oh, berarti lihatnya waktu itu istilahnya bukan seperti ini ya, tapi dari ekor mata ya. Ekor mata kan gimana ya, antara samar tapi terlihat. Iya. Nah, karena visual kita kan nggak gini ya. Visual kan kita kan gini ya. Iya. Berarti ada dari sebelah sini. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Terlebih posisi kamar gelap. Lampu itu kan hanya dari luar. Otomatis kan kita kalau ada sesuatu yang lewat aja pasti mata otomatis kayak ada refleks ya, refleks gitu kan. Nah, pada saat itu udah bobo tuh, dan aku baru cerita lagi di sini tentang ini. Belum cerita nih yang ini nih, partnya ini belum cerita nih gimana. Iya, jadi pas itu saya udah bobo nih ya. Oke.
aku madep ke sini kan, itu bener-bener entah apa ya dibilang opa atau kakek-kakek ya, kakek nempelin begini, tapi mukanya nggak kelihatan, kayak samar. Aku nggak bisa. Ininya tuh kayak orang, aduh maaf ya. Ininya siluetnya terlihat jelas. Siluetnya terlihat jelas. Pakaiannya gimana? Nggak kelihatan, kayak lusuh aja, kayak pakai kaos tapi nggak sampai bawah. Jujur di otak aku kayak zombie. Iya. Soalnya kayak gini. Tapi kalau tangan panjang ya Slenderman gitu. Iya, aku bener-bener mikirnya itu sih. Cuma aku kan nggak lihat sampai ke bawah ya, Dit. Tapi hanya kan. Mungkin secara postur kali ya. Iya, mungkin maksudnya, postur dari posturnya jadi bayangannya kelihatannya. Iya, benar. Oh, ya. Bayangan tuh kayak gitu. Nah, itu tuh. Jadi kepalanya kayak mau ngintip ke dalam, aku cuma yang kayak bisa istighfar, tapi ya udah kayak dalam hati tuh gini. Ini tolong dong jangan ganggu, aku punya anak kecil. Saya ngomong dalam hati aja. Kayak ya udah, aku tahu baru di sini, tapi yaudah kita masing-masing aja, kalau lewat silakan, tapi jangan ganggu. Udah cuma sebatas gitu. Udah aku nggak berani cerita tuh malam itu. Berarti waktu sabar. Dengar nggak? Iya, aku juga dengar lagi. Jangan gitu dong. Aku dengar lagi. Mau cek dulu nggak sih? Nggak, berarti waktu itu anak kita itu waktu itu masih sekitar umur 3-4 tahun ya. Ya, Kurang lebih ya, 4 tahun ya. Iya, masih kecil, gitu kan. Dan Bener nggak? Aduh, pakai ngamuk kayaknya. aman ya? Aman. Soalnya kayak Ini buat informasi aja. Kita ceritanya ini Jadi kejadian di rumah ini. Ini lokasinya. ya. Kenapa gua agak mundur ya? Ini lokasi, bos. Location. Jadi dari tadi antara mau cerita nggak cerita, tapi ya ini yang dirasain, ini yang terjadi gitu kan. Udah gitu, udah nih malam itu lewat gitu aja, karena ngantuk juga akhirnya ya udah ketiduran gitu kan. Terus di malam kedua, dia datang lagi. Yang tadi ini berarti bisa dibilang malam pertama kita nginep ya? Sebenarnya enggak, itu udah kayak mungkin udah ada aktivitas di rumah ini, ada aktivitas. sampai di rumahnya ngomongnya ada aktivitas di rumah ya pokoknya. Tapi itu kan bener-bener waktu kita baru pindah ya? baru pindah gitu. Jadi yang aku cerita, Untung abis ini kita pulang. ini lepas aja dulu. Enggak boleh gitu, masalahnya kayak pulangnya terikut nih. Iya, kan lewatin pintu ini dan jendela ini juga. Terus. Oke. Gue penasaran nih. Ini Malam kedua, berarti ini malam kedua. Malam kedua. Anggaplah ini Malam kita kedua. ini anggaplah malam ya, kedua teman cerita setelah ya. kejadian malam Setelah pertama. kejadian yang pertama Iya ya. gitu. Malam kedua ya tadi aku bilang, malam kedua itu balik lagi. Kan sama ya aktivitas dan kebiasaan istirahatnya begitu kan, lampu mati, kemudian cahaya dari luar juga, ya cahayanya kita nggak pernah pakai cahaya putih ya, selalu apa sih warm white kuning gitu kan di luar. Terus ada lagi kali ini, Wib, kamu bisa bayangin nggak? Masih sosok yang sama, hanya posisi badannya sedikit lebih masuk ke arah jendela. Bentar. Coba demi Allah merinding. Demi aku dulu cerita itu. Bentar. Yang pintu ini aku nih harus. Apa sih? Karena posisinya yang tidur Dekat jendela. Oh iya. Tapi kita nggak tidur ya? Iya benar. Untung udah merem. Saat itu udah. Oke. Iya. Untungnya aku Dan baru cerita sekarang lagi. sorry. Habis Oke. waktu itu gimana gitu, dan aku Ya masih denial karena rumah sendiri. iya Takut nggak takut tadi. takut tadi. Takut juga jadi bawa ke rumah jadinya mungkin Nah, gimana iya, Dan iya, ini iya. momen yang tepat nggak sih aku cerita, karena aku nggak mau takut sendirian. bener Bawa-bawa kita kalian. kalian. Biar teman-teman Kita temenin. berbagi lah ya. Nah ini dia aduh nggak selesai. Tuh cerita yang ini banget tuh, pernah banget begitu. Iya, paham. Kan aku udah jadi dingin ya. Gue kerasa udah jadi dingin nih. Nah, itu. Kampret. Ini karena udah Blower. semakin malam aja. Udah semakin malam. aja. Jam 2 ada. Jam 1. Oke. Guys, kita take Setengah video dua. ini tuh jam 1 malam. Setengah dua. Sok berani. Ya, yang penting rame-rame. Ya penting kita teman-teman. Iya. Dah. Dan, apa tadi? Badannya itu masuk lebih sedikit ke dalam.
Maksudnya tuh tembus. Aku nggak bisa konfirmasi. Coba deskripsikan dikit aja maksudnya. Seingat Mbak Olive aja, maksudnya itu dia kan tadi nempel. Awalnya nempel. Hari pertama nempelnya ya, nempel. yang dia menampakkan ya. ya. Yang kedua tuh lebih masuk ke dalam, berarti kan agak masuk Agak lebih dong. maju kan badannya. Kalau yang pertama ini kaca ya, bayangin ini kaca. Berarti batasnya segini ya. Supaya teman-teman di sana bisa ngebayangin ya. menggambarkan ya. Nah, ini kaca nih. Dia gini, tapi badannya kayak gini nih, badannya nih. Kebayang nggak? Tangannya gini. Ini kan nekuk ke atas, tapi tangannya panjang Panjang gini. loh. Cuma kepalanya kayak gini lihat ke Karena dalam. bayangan. Oke. Tadi karena bayangan dari luar. Ini terlihat Jadi begini. panjang Iya. gitu. Karena postur kan. Iya. Ya ini kita asumsi ya. Iya. Dan aku juga nggak berani yang kayak apaan tuh, pede banget gitu Iya, kan. iya. Udah Tapi kalau tadi dibilang tembus, ya itu dibilang tembus gitu. Ya kan, kalau dari cerita kan, Iya. Karena- Lebih dekat berarti kan Lebih dari dekat. itu karena agak. tadi di malam pertama kan nempel posisinya. Kalau sekarang di malam kedua agak lebih dekat, Agak lebih daripada masuk lah. lebih Bahasa lebih masuk. lebih masuk, Iya. artinya tembus kan berarti. Iya. Iya. Jadi benar-benar kayak gitu. Dan jadi aku kayak satu sisi mau gerak, mau bangunin boro-boro ya ke gimana sih ke gini-gini gitu. Udah nggak bisa karena kalau aku kan ngeliatnya ada anak kecil ya, lebih ke gitu loh maksudnya. Kamu ambil ya bayanganku udah macem-macem ya karena kan ngapain dia ada di situ gitu. Tapi saat itu ya udah inget dari orang tua juga suka bilang kan kalau ada gangguan ya udah baca ya sebisa aku lah aku baca gitu. Gak usah panjangin. Oke. Abis itu ya cuman bisa berdoa. Dan bisa berdoa aja. Dan akhirnya Bisa tidur. bisa tidur tuh masih kebayang di sini ya, tapi kayak nggak mau, aduh jangan sampai deh gitu. Itu yang kalau selimutan keringetan Tapi dibuka takut, kebayang kan? Iya, tahu banget. Yang Kakinya pengen gini Kakinya nongol dikit dari selimut aja takut gitu kan? Sorry. Berarti aku mau menggambarkan dulu, sobat. Mas Willy itu deket jendela. Di tengah itu Nah, anak. Iya, Ya. iya. Berarti posisinya Mbak Olive itu paling kanan. Paling kanan. Oke, berarti kan dari situ yang mau yang merasa untuk di ini kan adalah anak. Iya, jadi sorry, aku tadi salah posisi begini ya. Berarti aku soalnya tadi aku ke kanan, sorry. Aku posisinya ngedekap begini nih karena ke Mas Willy kan juga agak jauh ya. Mau begini juga susah gitu. Udah abis itu ya udah cuman bisa diem, bener-bener ya takut ya gimana. Ini kalau masuk gimana? Bayangannya udah gitu aja. Hilangnya pun kayak karena merem ya, namanya takut kan kita merem begini, melek begini udah nggak ada. Itu di jam yang sama. Kira-kira. Itu kebukanya jendelanya sebesar apa? Sebesar apa? Segini? ya kurang lebih segini lah ya. Segini ada kali ya. Bukan. Maksudnya jarak kordennya. Jarak korden. Iya segini kan. Maksudnya supaya sedikit ada cahaya masuk biar nggak nyala. Oke, segini. Ya. Pas merem mungkin dia nyamping gitu. Tapi memang nggak. Ya, gue mencoba berpikir secara logika dulu gitu. Kalau even though itu manusia, ngapain? Itu sama pikiranku yang di hari kedua. Tapi berarti hari ketiga siang kan? Hari ketiga siang. Yang saat itu aku juga belum cerita kemana-mana, belum cerita ke Mas Willy juga gitu. Aku cuma mikirnya gini, kalau itu security, ngapain banget deh gitu. Emang segitunya ngeceknya? Bisa sih, maksudnya ini berpikir logis lagi ya, kita coba benturkan. Iya, aku mau coba benturkan gitu maksudku. Security masih memungkinkan dalam konteks ini, memastikan di dalam rumah. Itu niat baik, niat jeleknya mungkin iseng ngintip dan sebagainya mungkin gitu. Cuman di sini mungkin nggak masuk akal dalam tadi masalah nembus. Iya. Karena yang kedua biasanya kita suka bawa kayak ada atribut yang kayak betul. Ini kan baju lusuh tadi. ini bajunya lusuh, ininya kelihatan kan? Iya, Iya, kelihatan.
kan ya kalau security kan bajunya seragam ya. Iya, Kan kita ada sedikit banyak kerahnya mungkin, ada tahu ininya gitu mungkin, kan. jadi tahu. Ya mungkin buat gambaran juga buat teman-teman juga, istilahnya gini, memang mungkin banyak klaster yang pakai security juga, tapi di klaster kami ini memang security yang cukup proper dan profesional ya. Proper dan profesional yang artinya mereka bekerja itu SOP-nya jelas, cukup tegas. Kita mau masuk ke klaster aja biasanya ditanya dulu udah ada janji itu mau kemana, bapak siapa, dan kemudian diantri gitu kan. Jadi untuk menghilangkan tadi ini kembali lagi kita benturkan antara logika sama hal itu ya. Jadi agak apa ya, agak bisa kita delete bahwa itu security yang di sini tuh proper, selalu pakai seragam dan mereka dibilang sopan sekali terhadap keluarga dan tegas juga terhadap orang tua. Yang kedua itu penampakannya sosok seorang laki-laki tua. Sedangkan security kita nggak ada Setua itu. nggak setua itulah ya, bukan nggak ada yang tua tapi tidak ada yang setua. Tapi mau highlight untuk tapi belajar gitu sama Mbak Olive ya. Maksud aku yang highlight adalah aku kalau jadi Mas Willy itu agak sedikit sakit hati sih. Kenapa tuh? Yang paling gini Mas Willy, Nggak dibilang yang paling dekat diceritain hari ketiga udah ada penampakan itu tidak diceritakan itu menurutku. Sebenarnya lebih aneh lagi gini, tadi kenapa saya bilang delete? Tadi kan udah 2 poin ya. Satu, security kita pakai seragam lengkap dan sebagainya profesional lah ya. Untuk coba ngecek keluarga kayaknya terlalu berat. Yang kedua, posisinya tua. Ya kan, lebih tua daripada yang ada dan itu dan badannya butuh. Yang tiga, kalaupun dia mau ngintip, karena aku ya yang di pinggir, yang cowok. Coba kita dilihat dari situ dulu lah ya. Udah masuk. Iya. Itu enggak, sorry. Aku mau lanjut di mana itu kisaran jam berapa? Ya, itu tadi. Aku nggak bisa mastiin jam berapa, Kira-kira. mungkin jam 12:30 mungkin ya. Kayaknya lebih deh. Karena pada saat itu biasa kita biasa udah tidur lelap gitu ya, itu jam 12:30 jam 1. Mungkin kalau dibilang udah lelap intinya itu di sekitar jam 2 atau 3 malam. Ya tapi kalau di pikiran tuh kayak itu bisa aja terjadi karena ya kita nggak punya tetangga, di deretan blok itu hanya yang kebetulan ada dekat tembok tadi cuma baru satu penghuni aja gitu, terus sebelah juga. Jadi di malam kedua itu aja. masih berpikir positif nggak kalau itu bukan sosok yang aneh-aneh? Kalau aku udah mulai nggak nyaman karena pertama masih mikir gitu apa sih Nyaman kenapa nggak cerita sama suami? Ceritanya baru sekarang. Goreng terus. harusnya takutnya rame-rame ya. Iya sih, memang Bener saat yang ceritanya tepat sekarang. sih, cuman nggak tepat buat sang suami sih sebenarnya lebih tepatnya sih. Iya, terus abis itu di hari ketiga siang ya berarti itu udah mikir kayak masa sih kalau syukur itu kayaknya nggak sebegitunya gitu, kayaknya gitu. Cuman yang namanya warga baru kita memang belum akrab ya sama tetangga, yang mau ditanya siapa, misalnya tahu nggak ada warga yang begini-begini gitu, misalnya ciri-cirinya bajunya ini kan kayaknya agak aneh nggak sih tiba-tiba outsider gitu dari luar kompleks bisa nggak? Kayak misalnya di rumah. Itu bisa kita delete. Karena pada saat itu seperti yang saya bilang tadi, security kita cukup proper. Oh jadi pintu keluar masuk hanya satu. Pintu keluar masuk Tidak hanya ada satu selayaknya klaster lah ya. Dan ini juga bisa dibayangkan kondisinya pada saat itu adalah klaster baru, kemudian kita di tahap pembangunan kedua karena klasternya cukup besar, dia ada 2 tahap pembangunan, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu mungkin udah
sedikit lebih banyak ya. Iya. Artinya tapi belum banyak juga. Udah mulai banyak penghuninya. Rumah udah bertumbuh di situ lah. Nah, kalau di sisi yang klaster tahap 2 ini, itu rumah masih istilahnya masih banyak kafling kosong. Kayak jarang-jarang gitu maksudnya. Iya, Masih jadi ada kan jeda-jeda gitu ya. Rumah biasa kan dibuat satu blok. Iya. Kalau rumah sini waktu itu adalah satu blok nih sederetan kami ini udah ada rumah semua. Tapi di baliknya, jadi satu blok itu ada 2 rumah Yang menghadap ke sini dan menghadap ke sini, punggung-punggungan ya. Yang di punggung sini masih tanah. Even di blok yang seberang kami sebelah sini itu juga masih tanah semua. Jadi yang ada yang udah rumahnya sudah berdiri ya, itu di sederetan kita itu ada 5 rumah lah, 5-6 rumah, 5-6 rumah ya. Kalau di balik rumah kita itu ada yang sudah berpenghuni tapi hanya satu, yang pojok. Iya. Itu aja. Nah, Kita juga masih kosong. Masih tanah. Nah, yang sebelah sini full rumah, tapi belum ada yang berpenghuni. Kami penghuni pertama. Di blok ini ya, blok ini. di blok ini. Dan di seberang kami itu adalah tembok klaster. Jadi kita bukan yang berhadapan-hadapan dengan tetangga. Kembali ke ceritanya Mbak Alex tadi. Kalau dari aku lebih ke habis itu, kan tadi kan day 3 ya? Iya. Ya. Habis itu sebenarnya apakah ada lagi atau apa yang memungkinkan terjadi even worse mungkin? Berlanjut nggak yang kayak gitu-gitu? Ya, itu berlanjut. Jadi, berlanjut. Tapi ada jedanya. Jadi setelah hari ketiga siang yang aku pikir itu security bukan masih yang gitu ya, antara denial sama gitu. Beberapa malam setelah itu lanjut lagi. Tapi beberapa malam ya. Beberapa malam. Kalau yang kemarinnya kan malam pertama, malam kedua benar-benar intens ya. Datang lagi gitu. Kalau ini jeda berapa malam kosong, kayak hening, ya udah biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa gitu kan, maksudnya biasa aja. Begitu mungkin sekitar 4-5 hari kemudian malam, nah ini yang aku mau mengakui sebenarnya udah mengakui sih. Harus gebrak meja nggak ini? sabar ya, karena relate sama cerita saya. Ini maaf banget ya. Oh, ternyata ada cerita yang sebenarnya Mbak tuh udah tahu. Gitu, udah tahu. Jadi pulang perkara. Wah, ini pembahasan kasur ini Filotok. Oke, jadi malam yang tadi itu ya, 3-4 hari setelah itu, jadi ya biasa ya, udah mulai maghrib, udah nggak ada apa-apa, udah mulai setelah makan malam, tidur istirahat itu, kebetulan di malam itu justru aku yang duluan tidak tidur, ya, aku belum tidur, terus saya masih mungkin main handphone segala macem, udah mau merem juga, udah mau istirahat. Ingat nggak malam itu, mungkin jamnya sekitarnya sama ya, sekitarnya sama. Ada momen dimana saya benar-benar dari merem di tempat tidur begini, tiba-tiba bisa sekaget-kagetnya orang kaget lagi tidur. Itu langsung gini, itu megang tangan aku kenceng banget, kayak gini. Aku yang posisi tidur gimana nggak lebih kaget, terlentang begini. Nggak bisa, tidur nggak bisa terlentang. Jadi harus gimana? Terlentang. Nggak bisa. Terlentang. Ini terlentang. Oh. Terlentang. Oke. Terlentang. Jadi benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Pada saat dipegang gini, otomatis aku gitu. Ya panik, kayak namanya orang tidur dibangunin, brek begitu kan, ada apa gitu kan? Aku langsung kinap ya, Wak, kinap ya. Iya, apa tuh Panik. Oh, oke, gak nyambung. Banyak gaul. Oke. Terus pada saat dipegang gini, terus aku nanya kan, kenapa ada apa? Ya gimana nggak panik ya? Kenapa gitu? Tidak, ngomongnya cuma gitu. Willy kaget banget.
tadi ada yang berusaha narik saya keluar jendela. Narik gimana nggak? Iya, gimana nggak merinding? Tapi posisi merem. Posisi aduh sampai kaki. Jadinya Nah kalau yang ini gua agak merinding. ini unlock biasanya. Ini agak merinding. Nggak, serius itu aku mau ngomong gimana ya? Nah, kalau masih di sini aja ya, nggak usah ikut kami pulang ya. Jangan ditangkap. Udah takut. Nanti kayak episode tengok gitu. Aku lupa. Oh iya, ntar gini. Lupa gue episode Kalau itu kalian lupa. kepo ya episode apa itu tonton. Coba. Taruh di sini. Iya. Jadi udah ya, tadi balik ke cerita tadi. Saya posisi tangan coba gini deh, pegang aku begini kan. Jadi aku yang kayak orang gelagapan gitu loh. Kenapa? Kenapa? Ini kenapa? Terus pegang aku gini. Enggak. Lili tuh lihat, bener-bener lihat. Mimpi kali gitu kan. Enggak lihat ada orang yang mau narik sayang keluar jendela gitu. Terus aku kayak ingat gak? Terus aku bilang kayak apa? Orang kayak apa? Itu tadi. Jadi kayak setengah merem, setengah melek juga. Maksudnya kayak nih di jendela nih. Di jendela. Kayak apa? Aku cuma gitu ya. Dalam hati. Aduh. Deg-degan ya. Maksudnya Bener nggak nih yang seminggu lalu aku lihat gitu kan. Terus Mas Lili bilang apa? ngeliat dan aku nggak langsung ngomong ada apa, justru aku pengen tahu Iya, apa yang dilihat? dari dilihat dari Orangnya Mas Lili kayak apa? kayak apa bentuknya segala macam. Ingat lagi. Ingat kan? Lagi ya. Jadi Apa yang dilihat? waktu itu aku ingatnya itu posisi seolah-olah itu kayak ini di antara terjaga dan udah lelah. Ya. Jadi seolah-olah itu kayak ada orang yang masuk. Pernah lihat ini nggak sih film Harry Potter? Iya. Dementor itu yang terbang gitu yang kan? terbang, yang ngisep Gitu. jiwa gitu. Ya. Dia tuh kayak masuk ke jendela. Kayak mau ngambil gitu loh. Oh iya. Dia posisinya sama tadi, masuk kayak dari jendela yang tadi. Tembus. Dari sebelah kiri Tembus berarti. dari sebelah kiri. Setengah badan apa? Sampai full terbang gitu. Enggak, yang jelas kakinya nggak ada. Oke. Iya, Artinya Aku juga artinya Kayak ngambil. dia posisinya bukan jalan ini ya, sebelah jendela. Iya. Tapi dia nah nih, iya posisinya dia kayak kalau kita Melayang. lagi berdiri mungkin nggak melayang juga, tapi kayak dia mencondongkan badan dia loh. membungkuk Jadi kayak Kayak Michael Jackson. nah iya Bukan ruku, Michael Jackson kan gini tuh. iya. Tapi nggak karena tapi kayak mau ngambil gitu. Nah, makanya waktu itu pegang. Jangan Iya. jagain. Ya, jadi kayak jangan ditarik, jadi dipegang ini. Nah itu di situ kebangun. kayak jangan diambil gitu kan. Nah di malam itu bener-bener rasanya kayak gimana sih, ada kayak rasa sesek di dada yang kayak orang keintimidasi gitu sih, kayak Ya, paham. aduh ini gak enak Iya, banget iya, gitu Ya, kayak Paham lagi. nafas itu kayak gimana gitu ya. gitu kan. Terus udah sesek, kaget, gelagapan gimana, jadi bener kayak kenapa itu tadi ada orang yang mau narik saya, yang mau ngambil lewat aku, kayak kok kayak familiar ya gitu kan. Udah tuh, nah karena itu juga udah malam, kita ya antara takut juga kita nggak mau ada pembicaraan lebih ya. Yaudah kita coba buat gimana sih, paksain buat merem lagi yang kayak udah sambil pelukan aja gitu, kayak ada Gini. Soalnya kalau aku tuh punya prinsip gini. Hal-hal yang di luar logis kita gitu. Kalau kita semakin omongin, semakin takut dan sebagainya, kayaknya ya nggak tahu bener atau enggak ya, tapi kan menurutku itu akan jadi menguatkan mereka gitu. Jadi Eksistensi mereka tuh Jadi semakin kepala ya. termanifestasi gitu loh. Terus kita ngomongin dari tadi di tempatnya lagi. Karena tapi kan kita nggak sendiri. Kita rame-rame. Mas Billy nggak sendiri. Plus ada jurusan yang mungkin itu diceritain aja sampai akhirnya kenapa tuh berani cerita kayak gini. Iya. Nah, oke. Menyambung ke situ berarti ada sesuatu yang akhirnya ini sampai sekarang masih ya?
Udah enggak sih, Enggak. enggak. Apa? Semenjak kapan atau apa yang Oke, kenapa ini bisa? sebelum sampai ke sana, Mhm. jadi setelah malam itu kita memutuskan udah deh lupain aja, nggak usah diingat-ingat itu mungkin mimpi dan lain-lain, lagi-lagi denial. Iya. Udah dong, Aku istirahat juga yang ya. larang waktu itu, maksudnya Yang udah dibahas nggak ya. usah dibahas gitu. Karena aku bener-bener panik. Inget yang 2 malam sebelumnya. Tapi Mas Jali nggak sempat ngomong sesuatu seperti apa? Belum, Oh. itu belum. Nah, besoknya kita udah bangun, udah makan segala macam. Jadi kan lebih santai suasananya, siang juga kan. Aku bahas. Tadi malam kenapa sih? Tanya dong gitu. Terus bilangnya sih itu, iya yang Willy lihat ada yang berdiri di jendela. Terus aku cuman oke, kayak apa gitu. Laki-laki, kurus, rambutnya jarang-jarang agak botak. Sumpah demi apapun itu yang aku lihat di 2 malam pertama sebelumnya. Benang merahnya. Ketemu di situ. Dari situ, pertanyaan Wilby tadi, apa sih yang membuat akhirnya mungkin nggak terjadi lagi atau sosok yang kita lihat itu akhirnya nggak ada lagi gitu ya. Setelah itu terakhir ya yang mau ditarik itu maksudnya yang paling kelihatan banget gitu, ternyata ada yang kita lupa. Rumah yang ditempatin belum wangsang. Misalnya kalau orang Jawa kan ada ya entah unggah-unggu, ada selamatan, kayak mungkin didoain bersihan rumah atau apapun lah ya, didoain, itu belum sempat dilakukan. Sebenarnya bukan lupa ya, tapi Belum sempat. memang belum kan waktu Kan itu baru kan? kita baru. Jadi mungkin kita revise tuh kata lupa karena waktu itu baru kan gitu, kita istilahnya belum full menetap lah ya, gitu kan, masih bolak-balik dan sebagainya gitu, barang-barang belum ada, masih kita coba gimana sih orang pindahan kan, coba yuk kita tinggalin rumah baru nginep deh semalam gitu, nginep deh seminggu lama-lama gitu. Jadi ya itu akhirnya dari situ kita sama-sama lah ya, semua sama tangan dan lain-lain. Udah ya mulai akhirnya selamatan untuk rumah tersebut gitu, barang-barang keluarga apa didoain segala macam gitu. Jadi hanya ya sama keluarga inti aja gitu kan, sambutan kecil-kecilan, yang penting ya maksudnya kan pengennya tinggal di rumah ini kan rukun ya, jadi berkah dan lain-lain. Udah ya alhamdulillahnya sampai sekarang ya udah nggak pernah terjadi lagi. Tapi memang itu the real story yang aku alamin dan ternyata relate ke Mas Willy dengan dimimpiin dengan sosok yang sama itu. Wah guys. Oke. Wah. Ceritanya. Rasanya. Tapi ini ya maksudnya kayaknya ini cerita sebenarnya yang harusnya mungkin bukan cuma kami yang mengalami. Atau mungkin juga buat keluarga-keluarga baru, teman-teman yang punya rumah baru dan sebagainya, mungkin punya cerita serupa dan sebagainya, boleh komen. Atau kalau mau yang sponsor Gorgon boleh juga ya, kejadian. Biar nggak tembus pandang banget gitu ya. Atau itu sponsor jendela. Iya, jendela. Jadi nggak bisa ditembus sama. Oh iya benar. Anti tembus. Tapi anyway, thank you ya Mbak, udah berani share di sini dan juga. Thank you loh kalian berdua nih di lokasinya bisa menceritakan lokasi ini ada terjadi sesuatu yang mungkin nggak bisa juga kalian cerita ke sembarang orang karena kan belum tentu kalian juga percaya, belum tentu tetangga percaya. Betul. Itu diceritakan tuh belum tentu, kami juga sebenarnya belum tentu percaya sebenarnya, tapi kami bisa merasakan itu gitu karena itu yang kalian rasakan, beda-beda ya. Beda-beda. Jadi sebenarnya salah satu tindakan yang ambil resiko cukup besar sih, tapi kita percaya lah ya. Kenapa kita baru mungkin bisa benar ceritakan sekarang karena sebenarnya dari sisi kalau kita ngomong manajemen resiko nih, udah cukup aman karena sudah kita pernah cerita. Bukan takabur ya, tapi artinya karena mungkin gini ya, sekalian saya tutup juga acara ini. Jadi poin penting ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya Olik tadi adalah sebenarnya
pada saat kita menempati Ya. ada baiknya itu mungkin kalau bahasa di Jawanya mungkin ada sampah banyak daerah mungkin istilahnya masing-masing ya. Punya cara, punya Beda-beda cara. juga. Tapi artinya didoakan lah, didoakan artinya bukan berarti kita apa namanya minta izin takut atau sama seperti sesuatu apa. yang bukan Ya kita tetap Iya. tujuannya adalah Gusti Allah. ya Allah, cuman yang pasti adalah kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan sama Allah karena punya rumah baru, Ya, kemudian juga dalam tanda kutip permisi lah, keselamatan. Ya. permisi juga di sini bahwa karena namanya klaster pasti biasanya dari entah dari hutan, Ya. entah dari rawa atau apa Atau bahkan mungkin bekas kuburan yang diuruk. Ya, kita nggak pernah tahu, Ya. kita nggak pernah tahu. Sejarahnya Anyway, kita nggak pernah tahu dan kita nggak berasumsi juga di sini. Iya. Jadi, tapi yang pasti adalah mereka udah lebih dulu ada dibanding Betul. kita di sini. Udah sepuh lah. percaya tidak percaya. Saya tidak percaya dibanding kami ya. Jadi semua kembali ke teman-teman. Baik mau ceritanya percaya nggak percaya, tapi yang pasti yang diambil tolong diambil hikmahnya aja. Jadi pesan kami cobalah berdoa dulu, diselamatin, kita bersyukur, kita ibadah di tempat baru kita untuk hal-hal itu tidak Iya. Buat yang relate nih, buat yang Buat yang relate. komen di bawah. komen juga. Kalau Oke. suka dengan video ini tolong di Kalau suka dengan video ini, tolong di like. Kalau nggak suka dengan video ini, subscribe aja. Ya. ya gratis. lonceng yang Tinggal cuman nyalain. klik Kalau klik dua kali subscribe langsung subscribe. kan enggak subscribe terus bunyikan lonceng. Oh, Oh, iya. kan? Biar ada notif masuk. Karena masih banyak sebenarnya cerita-ceritanya Iya, nih. banyak. Nah, Itu Banyak baru yang nih di ya. dalam rumah Ini ya. baru yang di dalam rumah dan Ah. ini baru kejadian yang memang dialami oleh mereka berdua Betul. ya. Mhm. Tapi episode 1 itu Mas Willy gitu kan, episode 2 itu dua-duanya gitu kan. Mungkin nanti dari kalian. Iya. Kita tunggu cerita lebih seru berikutnya di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. Selamat malam.